Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pembelajaran tematik kali ini kita akan masuk di subtema 2 ya nak ya. Anak-anak yang soleh dan solehah bisa membuka buku pena kalian di halaman 169. Nah, kita akan pembelajaran tematika pembelajaran 1 subtema 2. Oke, sebelum kita mulai, marilah terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pembelajaran subtema 1 di tema 2 ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, keberagaman makhluk hidup di lingkunganmu. Nah, ini masih tentang wawancara ya. Nah, wawancara itu kalau orang udah dipelajari itu, kalau orang yang mewawancarai disebut pewawancara, orang yang diwawancarai disebut narasumber. Nah, narasumber itu bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Nah, sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat dengan apa tema yang akan kita tanyakan, akan kita lakukan untuk mewawancarai. Misal temanya tentang kelurahan, tentang desa. Nah, kita narasumbernya tentunya Pak Lurah atau perangkat desa lah lainnya. Narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat berikut. Pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Jadi narasumber itu harus memenuhi kriteria seperti apa yang kita butuhkan untuk menggali informasi. Nah, jadi jangan sampai misalnya kalian ingin menanyakan tentang rumah sakit, kalau yang diwawancarai Bu Puri jelas nggak tahu. Jadi kalian mencari narasumber itu yang tepat dengan topik yang akan kalian bahas. Jadi seperti itu ya. Nah, sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber itu ada 8. Nah, kalian itu bisa membacanya ya di halaman 169. Ini ada 8 poin. Memperkenalkan diri, meminta kesediaan seseorang menjadi narasumber, menepati janji. Janji jangan sampai kita molor waktunya. Terus melayani narasumber dengan baik, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif. Yang keenam, mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Yang ketujuh, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber. Yang kedelapan, mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Jadi ke-8 poin ini harus kalian terapkan pada saat kalian mewawancarai narasumber. Jadi tidak boleh asal-asalan. Jadi tidak boleh pakai bahasa yang tidak sopan, harus sopan. Misal kalian tidak bisa pakai bahasa Jawa, misal bahasa Jawa yang halus, bahasa Jawa yang kromo. Nah, kalian menggunakan bahasa Indonesia saja. Contohnya kayak kalian misal tanya ke Bu Puri, kalau kalian tidak bisa pakai bahasa Jawa, ya pakai bahasa Indonesia saja. Jadi harus sopan santun dengan siapapun. Terus kalau misal udah mewawancarai, jangan lupa mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak atau Ibu berikan pada kami. Jadi seperti itu ya. Terus melayani dengan baik, dengan senyum. Terus kalau misal narasumbernya lagi ngomong, jangan dipotong, jangan menyela. Jadi mendengarkan dulu penjelasan dari narasumber. Tadi muatan bahasa Indonesia tentang narasumber dalam wawancara. Sekarang kita muatan IPS, melestarikan sumber daya alam. Nah, kalian bisa buka buku kalian di halaman 170. Nah, ini gambar yang ada di samping ini adalah gambar burung cendrawasih.
Nah, burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua. Ingat, burung cendrawasih itu berada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik ya. Jadi burung cendrawasih itu dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Nah, burung cendrawasih termasuk ke dalam marga paradise yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Ya, karena apa? Dia itu bagus sekali dari bulunya itu warna-warni, pokoknya bagus sekali burung cendrawasih itu. Jadi burung cendrawasih itu ingat adanya di hutan tropis Papua. Nah, burung cendrawasih juga dikelompokkan sebagai kelompok satwa endemik. Nama lain dari burung cendrawasih adalah marga paradise yang artinya burung surga. Nah, ini gambar burung cendrawasih, bagus kan, indah sekali ya. Nah, burung cendrawasih saat ini termasuk hewan langka sehingga harus dilindungi. Mari kita ikut cara melestarikan burung cendrawasih dengan cara antara lain: 1. Tidak boleh memperjualbelikan. Yang kedua, tidak memelihara burung cendrawasih di perorangan karena hewan ini dilindungi ya. Tidak merusak habitat aslinya di hutan. Jadi ini ada 3 langkah cara melestarikan burung cendrawasih. Tidak boleh menjual belikan, tidak boleh memelihara burung di rumah, burung cendrawasih di rumah, tidak boleh merusak habitat aslinya di hutan. Tadi muatan IPS tentang burung cendrawasih. Terus ada lagi, sekarang kita belajar muatan IPA. Pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Ini lihat gambar apa anak-anak? Ya, pintar, ini gambar sapi. Oke. Hewan dimanfaatkan sebagai, pertama, dengerin ya. Hewan itu dimanfaatkan sebagai 1. Bahan makanan. 2. Bahan obat-obatan. 3. Dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Jadi hewan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, obat-obatan, dan dipakai tenaganya oleh manusia. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia yang pertama nih apa? Ayam. Ayam dimanfaatkan untuk apa? Diambil telurnya, diambil dagingnya. Nah, ini manfaat ayam. Dagingnya bisa dikonsumsi, telurnya juga bisa dikonsumsi. Jadi kalian kalau memelihara ayam itu di rumah, misal ada nasi yang tidak kemakan, bisa dikasih makan ke ayam. Nah, nanti ayam kalau udah gendut, udah kita sembelih, kita konsumsi dagingnya, kita ambil, kita konsumsi telurnya. Jadi itu pemanfaatan hewan oleh manusia yang pertama yaitu ayam, dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Yang kedua, kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil dagingnya dan tenaganya untuk membajak sawah. Nah, sapi atau kerbau. Jadi di sawah-sawah itu misal belum pakai bajak yang modern kan pakai tenaga sapi untuk membajak sawah. Terus kalau dagingnya disembelih kita konsumsi. Jadi kerbau dan sapi itu dimanfaatkan untuk diambil dagingnya dan tenaganya untuk membajak sawah. Yang ketiga, ikan koi, kucing, dan kelinci dimanfaatkan untuk hewan peliharaan. Ikan koi nggak mungkin ya mau dikonsumsi karena warnanya cantik-cantik sekali, jadi sayang kalau dikonsumsi. Nah, ikan koi, kucing, dan kelinci itu dimanfaatkan biasanya oleh manusia untuk peliharaan atau hobinya yaitu memelihara koi, kucing, dan kelinci. Nah, hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Contohnya ular. Ular itu makanannya tikus, sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Contoh ayah-ayah kalian atau mbak-mbak kalian itu punya sawah.
Nah, pasti di sawah itu banyak tikus toh. Nah, tapi juga banyak ular sawah. Nah, ternyata manfaat dari ular sawah tersebut itu dapat membasmi tikus agar tidak makanin padi atau jagung yang kalian tanam. Nah, ular itu memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus sehingga petani dapat memanen padi. Bayangkan saja jika ular sawah itu tidak ada, pasti tikus banyak dan alhasil kalian tidak bisa panen padi. Jadi ternyata ular sawah itu sangat berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Nih, ini ular sawah. Nah, ular di sawah berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Nah, ini ya memang mengerikan sih ada ular di sawah, takut mematuk kaki kita, tapi ternyata ada manfaatnya juga karena dapat membasmi tikus. Nah, akibat jika keseimbangan alam tidak terjaga, sebagai contoh, ular sawah musnah atau hilang dari sawah. Tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Nah, jadi jumlah tikus akan semakin banyak. Akibatnya tanaman padi akan habis dimakan tikus dan kita tidak jadi panen ya. Jadi itu ya, ternyata kalau keseimbangannya tidak terjaga. Bayangkan saja banyak tikus, ya suwi-suwi entek padinya dimakan tikus. Nah, cara menjaga keseimbangan alam yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Menjaga habitat, gak boleh merusaknya. Tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka, contohnya tapi banyak sih yang dijual-jual, contohnya jaket dari kulit harimau, terus tas dari kulit komodo. Wah, itu mengerikan sekali ya nak ya. Jangan membeli barang-barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Bu Puri, anak-anak kerjakan ya. Muatan IPS, kerjakan soal di halaman 171, nomor 1 sampai nomor 5. Terus yang kedua, muatan IPA, apa manfaat ayam bagi manusia, apa akibat jika keseimbangan tidak terjaga. Nah, ini silahkan ditulis soalnya dan dijawab ya. Ingat, Bu Puli paling senang kalau tulisannya rapih. Oke? Nah, selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Bu Puli akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.